Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita terambil dari Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, jika kita perhatikan dalam perikop kita hari ini, Paulus mengatakan bahwa dalam pemberitaan Injil haruslah berjalan seiring dengan doa. Doa merupakan sumber kekuatan kita dalam memberitakan Injil, dan secara khusus juga doa adalah kebutuhan penerima Injil. Sebab dalam memberitakan Injil tanpa doa, hal itu tidak bisa menembus hati pendengar jikalau tanpa pekerjaan Roh Kudus. Lalu, apakah isi doa Paulus dalam perikop kita hari ini? Saudara-saudari, ada 4 hal yang didoakannya dan yang perlu kita lakukan juga dalam hidup kita. Yang pertama, Paulus berdoa agar Allah menguatkan jemaat Efesus dalam ayat 16. Biarlah Roh Kudus menguatkan hati orang percaya dan Kristus tinggal dalam hati orang percaya. Bagi setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus, maka sesungguhnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sebab ini adalah ketritunggalan Allah yang tidak terpisah-pisah. Artinya di mana ada Allah, di situ ada Yesus Kristus, dan sebaliknya. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada Allah. Orang percaya harus semakin dalam memiliki relasi dengan Kristus, baik melalui pemeliharaan Roh Kudus lewat doa-doa kita, maupun pembacaan firman dan termasuk menghafal firman tanpa terputus-putus. Yang kedua, Paulus juga berdoa agar orang percaya berakar dan hidup di dalam kasih Kristus. Bahkan dia juga mengharapkan supaya semua orang mempercayai, menguasai semua aspek kehidupan. Seperti dalam ayat 17. Paulus juga memakai metafora tumbuhan atau akar dan bangunan atau pondasi, yang berarti demikianlah hidup kita. Pondasi dari hidup kita adalah Allah Tritunggal. Sebab tanpa pondasi yang kuat, tanpa akar yang sehat, maka dunia ini iblis akan menghancurkan dan mematikan iman kita. Tetapi jikalau kita tetap berpondasi kepada Kristus dan berakar kepadanya, maka kita akan berbuah yang sehat, yaitu mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, Paulus juga berdoa agar jemaat memahami kasih Kristus, seperti dalam ayat 18. Dalam hal ini Paulus berdoa agar seluruh jemaat ataupun kita semua semakin mengenal kasih Kristus. Dengan demikian hendaklah setiap hari kita mempraktikkan kasih yang sesungguhnya. Maka kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk perpecahan, baik perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam gereja, perpecahan dalam sekolah, bahkan perpecahan dalam masyarakat, atau sekalipun perpecahan dalam pekerjaan. Saudara-saudari, seperti apakah sesungguhnya kasih Kristus itu?
Ada seorang yang mengatakan, yaitu yang bernama John Stott. Dia memberikan komentar yang menarik tentang kasih. Dia berkata bahwa kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia tanpa membatasi suku dan budaya. Kasih Yesus Kristus demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan. Kasih Yesus Kristus demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa, termasuk kita. Dan kasih Yesus Kristus demikian tinggi sehingga Dia meninggikan atau menempatkan kita di surga, tempat kediaman Allah. Dalam hal ini, Paulus juga berdoa agar orang percaya dipenuhi oleh kepenuhan Allah, seperti dalam ayat 19. Kepenuhan Allah berarti kelimpahan akan anugerahnya yang dicurahkan untuk memenuhi kita. Kepenuhan Allah dapat juga berarti kepenuhan yang mendahului Allah sendiri, yakni kesempurnaannya dalam memelihara kita. Oleh karena itu, orang percaya akan menjadi kudus sama seperti Bapa adalah kudus. Ini adalah keadaan orang percaya, seperti yang juga Tuhan Yesus perintahkan dalam Matius 5 ayat 48 yang berkata, "Ipe ikon sun dengan do rohamuna songon amamuna di banua gijang na sundinggan rohai." Hendaklah kamu memiliki hati yang baik seperti Allah pemilik hati yang baik. Oleh karena itu, hendaklah doa-doa kita berorientasi bukan hanya pada kebutuhan dan keinginan kita saja, tetapi pada maksud-maksud baik Allah yang kekal dalam Yesus Kristus, yaitu doa yang membicarakan tentang anugerah keselamatan kita. Oleh itu, dalam perjalanan hidup kita pada saat ini, saudara-saudari, jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Jangan kita pernah menjauhkan hidup kita dari kasih Kristus. Dan hendaklah dalam hidup kita ini mari kita saling mengasihi. Sebab firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa mengasihi sesama itu adalah hutang kita orang percaya. Sebab Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, membenarkan kita, dan mencintai kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.